Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas cinta buta. Alhamdulillah, kira kita ngumpul lagi di sini dan lengkap Ustazah. Jarang-jarang nih kita lengkap ini Ustazah. Masya Allah, full tim ya. Alhamdulillah, ada Satu saya, Satu ada paket. Andon, ada Pak Adi, Masya Allah. dan ada Maryam, dan yang pasti ada Ustazah Lulu Mas Suha. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa nih yang pengen kita bahas pada kesempatan hari Kamis yang manis ini Ustazah? Oh iya, alhamdulillah. Tadi udah tuh temanya. Apa Don? Coba Don. Apa deal? Cinta. Oh, Cinta. ngomong cintanya Laura. dihayati banget. Bukan. Cinta Laura. Cinta Laura kan? Bukan. Apa Cinta deal? Luna. Maya, Cinta Luna. cinta buta saja. Cinta buta ini. Kalian. Cinta buta saja. Cinta buta ya. Ini kan kita kalau cinta buta baik secara pribadi ataupun Ustazah bukan pengen cerita tentang cinta yang walaupun nanti akan ada pembahasan itu sedikit ya, cinta yang ibaratnya dominan perasaan, tetapi di sini ingin membahas bagaimana porsi cinta dalam hidup kita, terutama dalam bernegara nih. Dalam bernegara ya, terutama dalam memilih pemimpin. Ya, apalagi kita model pemimpin kita kan presiden. Iya. Ini udah deket nih pilpres gitu. Yang Ustazah lihat fenomenanya ada fenomena baik, ada fenomena buruk. Kalau baik mah gak usah diiniin ya. Insya Allah udah menjadi siar kebaikan. Tapi kalau yang buruk itu, nih Ustazah melihat ada fenomena bahwa kita itu berlebihan. Ya, ini pendukung-pendukungnya nih. Terlalu fanatik. Pendukung-pendukungnya kan ibaratnya padahal kalau bisa jadi fenomena yang umum ini berasal dari pribadi-pribadi, Andon lagi. Cara saya berarti kalau saya nyebut kan. Jadi secara pribadi-pribadi, maksudnya secara individu udah salah konsep cintanya. Jadi Padil, kita sebelum konsep yang besar memilih calon presiden begini-begini, kita konsep cinta dalam pribadi kita harus bener dulu dalam diri kita. Ya udah jangan Andon terus deh, jangan ya, kasihan disebut-sebut terus. Nggak mau saja. Kan orangnya dari sini. Oh, orangnya dari sini. Jadi nggak gibah ya. Iya. Jadi cinta secara kita nih, diri kita itu harus bener dulu, harus lurus. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah secukupnya dan bencilah secukupnya. Ya, jadi ketika kita mencintai seseorang, baik itu orang tua, baik itu suami, istri, baik itu adik, kakak, itu secukupnya. Ya, itu sesuai porsinya. Porsinya itu maksudnya nggak berlebihan, nggak berkekurangan. Nggak punya cinta juga bahaya, nggak punya motivasi nanti. Nggak punya hati itu saya. Ya benar, terutama nggak punya hati ya kalau nggak punya cinta. Tapi cintanya berlebihan juga nggak boleh, karena cinta yang paling tinggi itu hanya untuk Allah. Jadi kalau untuk sesama manusia, baik statusnya apapun itu, tadi yang Ustazah sebutkan, itu secukupnya aja. Ya. Karena kata hadis apa? Bisa jadi kamu sekarang mencintai, kalau berlebihan nih, nanti bisa membenci. Bisa jadi kalau benci jangan berlebihan, udah benci banget gitu. Benci jadi cinta. Nah itu bisa jadi, itu udah hadis itu sebenarnya. Oh, itu ada sih. Jadi ada memang orang rada-rada ini ya. Energinya lagi banyak. Tadi soalnya kita kan rame nih kumpul. Jadi nggak apa-apa orang kayak gini harus disalurkan ke yang positif. Maksudnya energinya disalurkan ke yang positif. Iya. Ya kan? Betul. Jadi dia bisa
kalau ini bisa memakmurkan, bisa memberikan maslahat ininya teman-temannya. Iya, Jadi di kalau orang kayak gini, sekitarnya gitu ya. sekitarnya misalkan ada yang kelaparan, ada yang kehausan, nanti dia yang ini nih, mau haus nggak, lapar nggak gitu, Jadi dia haus diambilin nggak? ya, diambilin gitu. Agak kereng ya. Jadi dia yang sibuk tuh, dia sibuk ngambilin, sibuk nyiapin, ya ada manfaatnya. Iya. Alhamdulillah. Nah jadi begitu ya, kalau konsep cinta dalam diri kita salah, maka nanti dalam segala bentuk cinta apapun kita jadi salah. Itu makanya fenomena yang bablas tentang capres nih. Jadi kan kalau katanya kita nggak bisa ngomong kalau sama orang yang dua orang ini nih, kita susah banget ngomong secara logika dan secara realnya ngomong sama dua orang ini. Yang pertama orang lagi jatuh cinta, ya. Yang kedua calon pendukung, bukan calon pendukung salah satu capres. Jadi kalau udah pendukung capres ini mau kita omongin apa nggak susah gitu. Tutup kuping gini ya. Iya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua ya. Karena kita kan bukannya tanpa alasan kita berusaha bersikap netral. Netral dalam arti bukan nggak memilih, kita memilih. Kita memilih salah satu itu, tapi kita juga jangan berlebihan. Tetap proporsional, tetap ibaratnya toleran, tetap kita berada di tengah ya. Di tengah itu apa? Khairul umuri ausatuha. Ya, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik apa yang kita lakukan adalah yang pertengahan atau yang khairul umuri ausatuha, yang pertengahan, yang adil gitu. Yeah. Gitu. Ya. Jadi Padil apa nih yang ada dalam pikirannya? Banyak saja. Banyak. Banyak Kan lagi berbunga-bunga nih kalau dilihat. nggak ada bunganya. Ya, Tapi itu Padil dalam istilah. cinta buta nggak? Cintanya buta nggak? Cintanya Kalau buta nggak? jangan-jangan nih cintanya Apa buta. Cinta monyet? mati. Cinta mati. Cinta mati. Cinta mati. Sama? Cinta mati sama Cinta mati. Sama benda mati. Kan yang dicintai mati. Jadi saya cinta mati. Kalau cinta buta, berarti saya buta. Itu kan. Pemahamannya begitu. Iya. Itu nggak tahu sih. Enggak ya? Gua nggak bener. Tapi kalau misalnya ini saja, apa namanya, kan banyak orang juga kan selain dia apa namanya dibutakan oleh cinta, misalnya dia suka atau demen sama salah sosok seseorang ya kan, entah itu karena ketampanannya atau karena kepintarannya ya kan, dan pada akhirnya sampai walaupun orang yang dicintai ini, sosok yang dicintai ini salah pun dia tetap Kekeh gitu. Bela, kekeh, gitu. tetap membela. Itu gimana Ustaz? Nah, sedangkan kita ingin ngasih tahu tetap Nggak bisa. nggak bisa. Itu gimana Ustaz? Apakah perlu diazanin lagi atau diruqyah orang-orang? Terus kalian dikomatin. Apa perlu disolatkan gitu ya? Tambah mau nggak ada istilah kata itu. Iya, memang jadi gini, kita kan tadi itu konsep cinta itu kalau untuk diri kita ya, tapi kan kita menghadapi orang nih. Kalau untuk diri kita udah selesai nih bahwa sebagaimana kata Rasulullah, cintailah orang yang kau cintai seperlunya, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Ya. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang kau cintai. Itu jadi benci jadi cinta, cinta jadi benci. Itu tuh bukannya lagu, bukannya primbon, bukannya apa, tapi ini langsung dari Rasul gitu. Pesan Rasul begitu. Makanya ketika kita mengikuti pesan Rasul, kita selamat dalam hal cinta. Nah ini kan ketika itu terjadi sama kita udah clear. Tapi ini terjadi sama orang-orang di sekeliling kita gitu. Sekeliling kita apa nih ya yang harus kita lakukan? Nah berarti pertama kalau kita bisa ingetin, kita ingetin, omongin. Kalau nggak bisa juga, ya udah gimana lagi, doa. Ya Allah mudah-mudahan hatinya dibuka. Ya Allah mudah-mudahan dia bisa melihat kebenaran. Ya Allah mudah-mudahan dia cintanya jangan buta gitu. Ya betul, orang kayak gitu ya kalau misalnya dibilangin nggak bisa, tetap usaha dibilangin. Kalau masih nggak bisa juga didoain saja. Kalau doain nggak bisa, diazanin berarti saja. Terus saja kalau cintanya kan pasti punya idola kan. Sama idola itu cinta pasti kan. Tapi kalau idola kita cintanya sama Rasulullah gimana? Idola kita cintanya sama Rasulullah. Ya boleh, berarti kan ada dalam hadis yang lain
bahwa kita nanti di akhirat bersama orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan. Oh. Jadi kita nanti di akhirat bersama orang yang kita idolakan. Kalau idola kita pemimpin yang Firaun. adil, ya Firaun ya mau Firaun. Orang kita idola kan berarti kita seneng gayanya Firaun. Ada teman saya wibu saja. Sama anime ya. Gua kenal tuh orang itu. Oh iya tuh. Iya. Jadi makanya kita kalau mengidolakan seseorang harus hati-hati, harus selektif. Artinya gini, dia ya kalau tadi kan idolanya itu cinta Rasulullah, ya bagus berarti Bagus. kita nanti dia kan bersama Rasulullah tuh. Dia kan idola sama Rasul, dia cinta Rasul, nanti dia bersama Rasul. Nah kita mengidolakan dia, berarti kita sama dia juga gitu. Oh. Insya Allah bareng-bareng di surga. Amin. Tapi kalau orang idolanya orang siapa Nasrani, Yahudi, jadi kan namanya idola itu pasti kita mengidolakan, pasti kita Iya. sedikit banyak pengen Segen. kayak dia, pengen niru, Dari ya kan? gayanya. Iya, dari cara apapun dari bicaranya. falsafah hidupnya, dari pedoman hidupnya, dari cara hidupnya. Nah, memang di dalam Islam udah digaris besarkan tuh, garis besar. Apa ya Ustazah ngomongnya ya? Maksudnya udah ada panduannya, kata Allah nih dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kata Allah nih Padil dalam Al-Quran tuh ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Coba ulangin lagi Pak Dio. Uswatun hasanah. Iya, jadi telah diberikan untuk kamu contoh teladan yaitu dari Rasulullah. Jadi sebaik-baiknya nih idola kita nih, kita boleh idola selain Rasulullah boleh, tapi yang paling utama nih sebisa mungkin kalau kita mau selamat dunia akhirat ya, itu contoh kita, teladan kita adalah Rasulullah. Itu nggak pernah kecewa deh kita. Tapi kalau orang lain nih, yang apalagi yang masih hidup sejaman kita nih, kita idola sama ini, nanti dia tahu-tahu ketahuan aibnya, celaknya, kita kecewa. Iya benar. Kita tahu-tahu dengar dia katanya begini, kita kecewa. Ya karena masih hidup orangnya. Iya. Kalau sudah wafat kayak Rasulullah, emang itu udah arahan Al-Quran hadis. Atau misalkan ulama salafus soleh, kita idola sama Imam Syafi'i, kita idola sama siapa yang ulama siapa, atau Kiai Haji Masari. nah iya Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau kita idola sama Jenderal Sudirman, tuh boleh tuh, karena dia ibaratnya udah wafat. Kalau udah wafat, kemungkinan dia su'ul khotimah tuh udah nggak ada, karena udah wafat kan. Kalau yang masih hidup tuh saya mengidolakan Anies Mata. Boleh. Fahri Hamzah. Itu namanya contoh teladan. Oh, iya. Cuma Oh, yang yang paling masih hidup ya? contoh teladan. Tapi kalau yang paling tingginya kita sebisa mungkin contoh teladan kita adalah Rasulullah. Saya punya 2 pertanyaan saja. 3 deh. Ya, udah. Satunya Bang Anan deh. Iya dah. Nih, Yang pertama, kan biasanya kalau orang udah cinta buta itu nggak bisa dibilangin kan. Nah, menurut syariat Islam tuh apakah ada cara-caranya atau gimana saja? Terus yang kedua, kan kayak contohnya tadi misalkan saya cinta sama barang mati. Berarti ntar saya misalnya saya cinta sama mobil nih. Berarti mobilnya ikut saya ke surga dong. Gimana? Oh, cintanya sama barang mati gitu. Itu mah bukan cinta. Ya Kan udah nanti itu mengidolakan jawabannya. barang. Jadi gini, Padil, kalau untuk dunia kita nggak boleh. Kan tadi tuh Padil, tapi saya pengen banget, saya suka gitu. Ya jadi kalau untuk dunia kita bisa menundanya. Contohnya gini, kita pengen sesuatu barang, pengen sesuatu atau pergi kemana, pengen ini, pengen itu yang sifatnya dunia nih, bukan sifatnya yang untuk akhirat. Kita bilang sama diri kita nih, kalau nggak bisa sekarang bisa besok, kalau nggak bisa besok bisa minggu depan, nggak bisa minggu depan bisa bulan depan, nggak bisa bulan depan tahun depan, nggak bisa tahun depannya lagi. Jadi kalau untuk dunia kita nggak memburu, ibaratnya nggak cinta buta, nggak cinta pokoknya harus dapat juga gitu. Begitu juga sama perempuan nih, misalkan Fadil seneng sama perempuan, ya kalau dapat alhamdulillah rezeki, kalau nggak dapat nggak apa-apa, masih ada yang lain. jangan main laki gitu ya. Hampir. Jangan, nggak dapat ada lagi nanti insya Allah. Jadi kalau dunia itu kita nggak, ibaratnya nggak mesti sekarang juga dapat, nanti ada lagi, nanti ada waktu besok, nggak bisa besok ada minggu depan, nggak bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, pokoknya kita masih panjang. Kalau untuk dunia nggak usah buru-buru. Tapi kalau untuk akhirat nih, misalkan gini, mau ngelaksanain apa, sedekah, ya
sedekah. Itu harus buru-buru. Jangan sedekah nih gini, Segerakan itu. nggak apa-apa lah minggu depan aja gitu. Sedekah gila sedekah nggak apa-apa nanti tahun depan, nggak apa-apa. Atau orang mau pakai jilbab nih Maryam, kalau perempuan kan suka hijrah nih, tadi nggak pakai jilbab terus pakai jilbab. Nggak boleh ditunda-tunda kalau untuk akhirat. Kalau Di depan dunia ada kerudung langsung pakai gitu. kalau jadi kalau bisa sekarang nggak mesti nunggu Ramadan tahun depan aja nunggu nggak begitu. Kalau Contohnya saya nunggu pakai jilbab. Rambutnya panjang. jangan Oh jangan. Enggak, habis orang suka nih belum pakai jilbab nih gitu karena rambutnya panjang saja. oh gitu, jadi kan. ditungguin kapan Iya, pakai jilbab. Kapan pakai jilbab? Malah nggak boleh itu ya. Nanti ini apa transgender ya. Wah bahaya. Malah kalau buka baju berdada bulu. Jadi Itu bercanda. cinta sama Rasulullah dan Allah aja. Sama benda juga jangan ini. Jangan. Udah bisa Sama besok pemimpin bisa. apapun juga nggak boleh. Boleh, asal ada batasnya Oh, iya, ada gitu. Iya, jangan melampaui batas. Ada porsinya. Ada porsinya. Pokoknya Terus kok- sedang-sedang aja. Sedang-sedang. Cintanya sedang, bencinya sedang. Biasanya karetnya 2 tuh. Oh karetnya Pedes. 2. Iya. Oh iya. Gue kayak ketawa Iya. makanan kesukaan Ustaz aja. Pak Haji tahu aja. Pakai telur terus aja. Pakai telur. Kalau nggak Ceplok pakai apa enggak? kalau nggak pakai telur kebangetan. Ceplok doang. Nanti usahanya nyeplok sendiri. Ada ini telur sendiri gitu. Alhamdulillah. Ini kira-kira udah pada paham belum nih masalah cinta? Belum. Insya Allah. Belum. Apalagi Belum. Emang butuh cernas aja. Iya. Mungkin nanti pelan-pelan akan Pelan-pelan. paham. Insya Allah Padil nih calon pemimpin. Jadi emang begitu Amin. kalau calon pemimpin. Insya Allah, Ustaz. kalau Banyak pemimpin tahu. apa pemimpi saja. Waduh, Kan berarti Berawal Mimpi dari itu- mimpi jadi pemimpin. Oh gitu. Insya Allah. Amin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal